Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat bahwa kehidupan kekristenan kita ini harus setiap hari memiliki kerinduan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas agamawi kita, kebiasaan agamawi kita. Ya, kalau orang Kristen hari Minggu ke gereja, mungkin ada ibadah tengah minggu, ada ibadah family altar, cell group, atau apapun lah namanya, Zoom mungkin, atau ibadah yang lain. Tapi kekristenan kita ini harus memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Lebih dari apapun. Kalau sampai hari ini kita nggak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, sebenarnya secara rohani kita ini sedang mati pelan-pelan. Pelan-pelan di ujung dari kehidupan kita akan mengalami kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan orang dunia. Makanya kita harus lihat diri kita sendiri. Kita cek, Tuhan mau berikan sesuatu yang besar terhadap hidup kita. Tuhan mau percayakan sesuatu yang besar. Dan kita akan dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menjadi representasi dari apa yang mau Allah kerjakan di muka bumi ini. Tapi kalau kita tidak didapatin menjadi orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, maka kita ini tidak akan mendapat apa-apa sampai garis akhir. Kehidupan kita nggak jauh beda dengan kehidupannya orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Padahal kehidupan kekristenan kita ini harusnya tambah hari, tambah memiliki makna, tambah hari, tambah memiliki nilai, tambah hari kita akan dibawa ke dalam pusat kehendaknya, menjadi dampak, memiliki pengaruh, memiliki otoritas, dan menyatakan bahwa Tuhan is real manifestasi melalui kehidupan dari sikap tindakan kita. Dan orang akan diberkati melalui kehidupan kita. Harusnya kita ini seperti carang yang harus nempel pada pokoknya. Carang tidak akan bisa berbuah, carang tidak akan hidup kalau nggak nempel pada pokoknya. Bayangkan kita merasa hebat, kita merasa bisa, kita merasa mampu. Kadang kita nggak peduli dengan Tuhan, kita jalanin hidup kita sendiri. Apa yang terjadi? Kamu hanya bisa menjalankan hidup, tapi nggak bisa memiliki nilai yang lebih. Kamu bisa menjalankan hidup layaknya orang lain, bisa bekerja, melakukan aktivitas apapun, tapi hidupmu nggak memiliki nilai, nggak memiliki dampak. Tuhan ciptakan kita ini punya maksud dan tujuan. Bapak Ibu ditempatkan di marketplace, di dunia bisnis, di dunia pemerintahan, di dunia pekerjaan, dunia entertainment, di dalam bagian apapun juga lah. Tuhan itu mau bekerja, menjadikan kita di mana kita berada, di mana kita bekerja, kita itu jadi berkat. Menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, itu dimulainya dengan kita memiliki kerinduan, kelaparan, dan kehausan dengan Tuhan. Bapak Ibu, semua yang diciptakan oleh Tuhan selalu punya kerinduan ingin mendekat kepada penciptanya. Siapapun orangnya, siapapun namanya, selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Mau orang percaya, mau orang tidak percaya, mereka di dalam hati nuraninya ingin kenal Tuhan. Bayangkan kita yang sudah ngerti firman, yang sudah ngerti kebenaran, tapi kadang kita nggak peduli dengan kebenaran. Kadang kita nggak peduli dengan Tuhan. Kita nggak memiliki kerinduan dan kelaparan. Harusnya hari ini kita memiliki kerinduan dan kelaparan. Kitab Wahyu jelaskan, kalau kita ini nggak memiliki rasa haus dan lapar, kita menjadi orang yang suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, nggak nyari Tuhan, juga nggak duniawi. Kita biasa saja lah. Ya hidup menjalani biasa saja. Ujungnya akan dimuntahkan Tuhan. Tuhan gak senang dengan orang-orang yang suam kuku. Orang yang mediocre, berada di area abu-abu. Ikut Tuhan juga enggak, ikut setan juga enggak. Yang penting hidupnya aman-aman saja. Tuhan gak suka yang seperti itu. Tuhan mau kita ini berjalan di dalam pusat kehendaknya. Tuhan mau hidup kita itu menikmati semua yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan mau mencurahkan sesuatu yang ilahi, Tuhan mau berikan sesuatu yang ilahi dalam setiap kehidupan kita. Bagian kita hari ini adalah ngikutin apa yang Tuhan mau, nurut apa yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu hari ini ngadapin masalah apapun, saya sering di DM orang, saya dikirimin message, saya di WA banyak orang, mereka menceritakan apa yang mereka alami, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, masa-masa kesusahan. Justru harusnya belajar dari kesalahan yang dia diperbuat, dari semua kekurangan yang dialami, dari kejadian yang semua dialami, belajar. Belajar bertindak dengan tepat, belajar bertindak sesuai dengan hikmat, belajar berjalan sesuai kehendak Tuhan.
nanti Tuhan akan buat pemulihan kok. Kalau hati kita ini jalan sama Tuhan, jalan ngikutin apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti bawa kita ke dalam pusat kehendak-Nya. Ketika kita jalan sama Tuhan, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, sekalipun kita mengalami kesusahan, sekalipun kita mengalami masa-masa sulit yang susah, jalan keluarnya dan gak pernah tahu jalan keluarnya seperti apa, ujungnya seperti apa. Tetapi kalau kita jalan sama Tuhan, selalu baru Tuhan berikan kasih setia-Nya. Dan cukup kesusahan sehari untuk sehari. Tuhan mau bawa kita dalam perjalanan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan sekarang kita akan lihat di Yesaya pasal yang ke-44 mulai ayat yang pertama. Tapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan Israel yang telah kupilih. Bapak Ibu mesti tahu bahwa hari ini posisimu menjadi orang percaya, yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Engkau itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Kalau engkau menjadi orang yang dipilih Tuhan, tentunya punya tujuan. Tuhan tentunya tetapkan sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita. Bukannya sekedar jalanin hidup biasa saja. Tapi Tuhan punya tujuan masing-masing, setiap orang berbeda-beda. Nah, bagian kita ini hari ini berjalan dalam pusat kehendak-Nya, mengenali tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita jalani hari kita ini setiap hari penuh makna, penuh tujuan. Hidupmu berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Hidupmu setiap hari penuh dengan pengharapan karena ujungnya engkau akan menggenapi rencana Tuhan. Makanya kalau kita ngerti tujuan Tuhan, kita nggak pernah khawatir, kita nggak pernah stres, kita nggak pernah bingung, kita nggak pernah was-was. Karena kita berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Kalau Tuhan yang hari ini panggil kita, tentukan kita, pilih kita, berarti Tuhan juga akan menyertai kita, akan melindungi kita. Kitab Yohanes katakan, Dia akan menyertai kita, Dia tinggal di dalam kita, Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi harusnya tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas lagi tentang hidup kita. Apapun yang Bapak Ibu alami loh. Bapak Ibu sedang dalam masa susah, dalam masa kering, dalam vonis dokter nggak ada pengharapan lagi. Kalau engkau jalan sama Tuhan, selalu Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Dia sanggup membalikkan keadaan, Dia sanggup buat sesuatu yang ajaib. Kalau Tuhan pilih kamu, artinya Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu sampai garis akhirmu. Engkau akan menikmati sesuatu yang ilahi selama engkau berjalan bersama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Kalau kamu didapatin berkenan di hadapan Tuhan, setiap langkahmu ditetapkan Tuhan. Sekalipun lewat lembah kekelaman, di ujungnya engkau akan menikmati hidangan di hadapan para lawanmu. Di balik segala sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang buruk, sesuatu yang rasanya kita mempertanyakan, lu kenapa kok ngalami begini? Kapan ini selesainya? Kok aku rasanya nggak mampu, nggak kuat? Di balik semuanya itu, Tuhan akan mendatangkan kebaikan loh. Tuhan sanggup memutar balikkan keadaan. Dan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Supaya rencananya digenapi atas hidup kita. Pastikan hidupmu adalah orang yang benar-benar berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Karena engkau adalah orang yang spesial yang dipilih oleh Tuhan. Di ayat yang keduanya, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak kandungan dan menolong engkau. Kalau Tuhan tentukan sejak kita dari kandungan, berarti Tuhan sampai hari ini pun tidak akan pernah biarkan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Jalan terus sama Tuhan. Pak, aku sudah bergumul loh bertahun-tahun. Pak, aku sedang berjalan di jalan lembah kekelaman loh Pak. Jalanku rasanya gelap, gak ada ujungnya. Jalan sama Tuhan. Di ujung jalan itu Tuhan sedang menunggu dengan semua jawaban yang kamu butuhkan. Semua penyediaannya Tuhan sediakan. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Saya sering kali saksikan ini. Saya bertahun-tahun melayani Tuhan. Dari tahun 98, 97 saya sudah melayani Tuhan. Saya nggak tahu ujungnya seperti apa. Saya akan jadi hamba Tuhan seperti apa. Sejak saya kenal Tuhan, saya melayani Tuhan, saya setiap hari berjalan dalam ketetapan Tuhan. Setiap hari berjalan. Step by step. Kadang struggle, kadang berjuang, kadang ngadapin masalah, kadang nggak ada pengharapan. Saya pernah di masa titik
yang terendah, saya seakan-akan tidak punya pengharapan lagi di kota Jakarta ini. Kok katanya Tuhan kirim saya ke Jakarta? Kok rasanya nggak ada pengharapan, ini bagaimana? Ya ternyata Tuhan memang persiapkan. Di dalam perjalanan itu Tuhan bentuk saya, Tuhan persiapkan sesuatu yang ilahi yang besar. Bagian saya sejalan sama Tuhan. Tahun 2000, tahun sekitar 2010 ke atas. Terus. Dan ternyata saya melihat apa yang saya kerjakan dengan setia. Dari tahun 98, tahun 2021, Tuhan buka pintu gerbang. Sesuatu yang ilahi dan dahsyat sekali. Sekali Tuhan tetapkan kita, sekali engkau berjalan bersama Tuhan, rencananya akan digenapi dalam hidupmu. Hanya kita butuh kairos. Kairos itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Jangan mempromosikan diri, ikutin aturannya Tuhan. Kita ini sudah terbiasa dicekoki dengan sesuatu yang instan. Maunya kita langsung dijawab Tuhan. Doa setahun, pelayanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Belum lihat hasilnya. Belasan tahun belum lihat hasilnya. Kamu putus asa di tengah jalan. Karena kamu pingin yang instan. Ya kamu nggak akan mencapai sesuatu yang Tuhan tetapkan. Karena ikut Tuhan itu lewat proses. Ikut Tuhan itu lewat perjalanan hidup. Ikut Tuhan itu ngikutin maunya, bukan ngikutin mau kita. Ngikutin waktunya, bukan ngikutin waktu kita. Jalan saja dengan kesetiaan, dengan tekun, dengan pengharapan, fokus kepada tujuannya. Di ujungnya engkau akan melihat sesuatu yang ilahi. Kamu menghadapi ketakutan, kamu menghadapi ketidakjelasan, jalan tetap sama Tuhan. Rasanya nggak kuat, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan. Kamu mau menyerah, ketika kamu menyerah, rencana Tuhan yang ditetapkan dari itu bisa gagal, bisa batal. Ujungnya engkau nggak akan nikmatin apa-apa. Hari ini, perlu kita ini koreksi hati kita. Aku ini udah jalan sesuai dengan kehendakmu atau belum? Aku ini sudah ngikutin apa yang kau mau atau belum? Atau aku ini hanya berjalan ngikutin mauku sendiri? Ikut Tuhan, ngikutin kehendaknya, ngikutin maunya. Sekalipun tidak ada kejelasan kelihatannya. Tapi di ujungnya, Tuhan sedang menunggu dengan semua sesuatu yang ilahi. Perhatikan ya, ayat selanjutnya. Jangan takut hamba, hai hambaku Yakub, hai Yes Yurun, yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Bagianmu hari ini melakukan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Nanti anak cucumu akan diberkati. Engkau akan meninggalkan warisan ilahi dan menjadi berkat bagi banyak orang yang memiliki pengaruh yang powerful. Lakukan dengan tanggung jawab yang menjadi bebanmu, yang menjadi tanggung jawabmu, yang menjadi tugasmu hari ini. Tidak perlu komplain, tidak usah takut. Jalan terus sama Tuhan. Kamu memiliki kehausan dan kelaparan. Tuhan akan curahkan ke atas tanah yang haus. Tuhan akan puaskan hidupmu. Alkitab katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar. Mereka akan dipuaskan. Alkitab katakan dia akan mencurahkan air. Dan air itu akan membual di dalam hati kita. Akan menjadi mata air yang memberkati banyak orang. Kedahsyatan Tuhan sudah ditetapkan dalam hidupmu hari ini. Gak perlu bingung hari ini dengan apa yang kamu alami. Jalan terus bersama Tuhan. Nanti apa yang kamu alami hari ini, engkau mengalami kemenangan. Di ujungnya anak cucumu akan menikmatin berkat. Mereka tidak akan mengalami peperangan yang seperti kamu alami. Justru apa yang kamu tabur suatu hari akan menjadi warisan yang dinikmatin banyak generasi masa yang akan datang. Apa yang kita lakukan hari ini, kita sedang membuat sebuah warisan yang besar yang suatu hari akan dinikmatin generasi yang akan datang. Makanya lakukan yang menjadi bagianmu. Kerjakan apa yang menjadi tugasmu dan tanggung jawabmu. Nanti Tuhan sendiri akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Dan kau akan menikmatin kedahsyatan Tuhan. Di ayat yang keempat, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air. Seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Alkitab katakan pohon yang kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah terus. Tidak akan mati layu, kurang air, tapi berbuah lebat terus. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan.
Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari darinya dengan nama Israel. It's powerful. Hari ini, dari apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, suatu hari akan menjadi warisan buat generasi yang akan datang. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Apa yang kamu lakukan hari ini? Apa yang kamu perbuat hari ini? Itu akan menjadi warisan buat generasimu, buat anak cucumu nanti. Alkitab kan katakan, kesalahan bapa ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Itu orang yang hidup di bawah kutuk itu. Kesalahan bapak yang ditimpakan dari keturunan ke keturunan. Tetapi berkat pun juga akan sampai keturunan. Dari keturunan ke keturunan. Sekarang yang jadi masalahnya, hari ini kita mau tinggalkan apa dalam hidup kita? Apa yang kamu lakukan setiap hari, apa yang kamu kerjakan setiap hari, itu akan menjadi warisan buat generasimu, buat anak cucumu. Kamu berbuat apa hari ini? Selama saya hidup, saya komitmen dengan istri saya, kita mau senengin hati Tuhan saja. Sekalipun kita dibentuk, diproses, masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang belum sempurna. Saya menyerahkan hati saya di hadapan Tuhan. Saya mau dedikasikan hati saya ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Untuk dibentuk, untuk diproses, untuk terus dilembutkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita mau hidup kita ini menjadi orang-orang yang meninggalkan warisan ilahi dan melahirkan generasi yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Generasi yang hidupnya takut akan Tuhan. Generasi yang menjadi dampak besar bagi banyak orang. Dan ujungnya anak cucu kita, generasi yang akan datang, mereka digelarin dengan nama Israel. Dia ada menjadi miliknya Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan. Melahirkan satu revival, satu kegerakan rohani. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, lakukan hari ini, akan menjadi warisan buat generasi yang akan datang. Entah itu baik, entah itu buruk. Pilihanmu hari ini. Kita lihat di ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukan, biarlah ia memberitahukannya dengan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada yang kukenal. Bapak Ibu, kita ini hari ini menjadi saksi-saksinya Tuhan loh. Yang harusnya memberitakan keajaiban, memberitakan kebesaran, memberitakan kekudusan, memberitakan kesucian, memberitakan keagungan Tuhan. Melalui hidup kita, menjadi kesaksian yang memberi dampak besar bagi banyak orang. Yang jadi masalahnya hidupmu sungguh menjadi saksinya Tuhan, atau justru sebaliknya menjadi batu sandungan. Apa yang kita hidupin hari ini? Mencerminkan apa yang kita kerjakan hari ini. Benar kita ini menjadi saksi Tuhan. Katanya ngaku orang Kristen. Katanya ngaku jadi hamba Tuhan. Katanya ngakunya menjadi orang kesukaan Tuhan. Tapi apakah benar hidupmu mempermuliakan nama Tuhan? Apakah benar hidupmu menjadi saksi Kristus? Kelihat dari sikapmu, keputusanmu, tindakanmu. Benar nggak jadi saksi? Benar nggak jadi berkat? Benar nggak mempermuliakan nama Tuhan? Saya berdoa hari ini, apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu sedang lakukan, mulai memiliki keputusan untuk cari Tuhan, untuk kenal Tuhan. Kenali jalannya. Hidupmu bukan sekedar bekerja, melakukan aktivitas, ngumpulin harta dan kekayaan. Ada tujuan ilahi yang harus setiap orang genapi masing-masing sesuai dengan porsi dan jatahnya. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita ini sebagai orang percaya, jadi orang Kristen yang menggenapi rencana Tuhan. Hidupmu itu tambah hari tambah powerful. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tambah hari tambah babak belur? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tambah hari tambah kepahitan, tambah hari tambah stres, tambah hari tambah melakukan dosa, tambah hari tambah berzina? Kenapa mereka lakukan? Karena dia pentingin hawa nafsunya. Dia nggak peduli dengan tujuan hidup Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia nggak pernah mau tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia pikir apa yang dikerjakan, dia pikir apa yang dilakukan itu baik, apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dia pahami itu baik dan itu berkenan.
Belum tentu. Makanya kita harus kenal tujuan dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan hari ini, suatu hari akan menjadi warisan ilahi yang kita tinggalkan. Bapak Ibu ingin dikenang sebagai apa? Bapak Ibu ingin dikenang generasi yang akan datang seperti apa? Bapak Ibu ingin dikenang oleh anak cucumu seperti apa? Ya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan hari ini, mereka akan kenang. Kalau yang dilakukan, yang dikerjakan hari ini jelek, busuk, jahat, bejat, jahat, bertobat. Balik sama Tuhan. Kejar Tuhan. Cintai Tuhan. Kasihi Tuhan. Komitmen. Hidup benar. Komitmen. Hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mendedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Semakin powerful. Semakin dahsyat. Semakin engkau akan menikmati kedahsyatan Tuhan. Orang yang fokus dengan tujuan Tuhan, dia akan menjadi orang yang sangat tanggung jawab. Jadi orang tua dia akan tanggung jawab dengan anaknya. Dia menjadi istri, dia akan bertanggung jawab. Jadi suami jadi tanggung jawab. Jadi karyawan jadi bos. Dia jadi orang yang tanggung jawab dalam segala hal. Karena dia tahu, dia harus menyelesaikan sampai garis akhir. Finish well, finish strong. Supaya apa? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Ujung dari kehidupannya. Meninggalkan warisan ilahi yang memberi dampak besar. Apapun yang hari ini kita kerjakan. Saya berdoa. Mengerjakan sesuatu yang ilahi. Karena Tuhan akan limpahin kebaikan. Pengurapan. Hikmat. Pengertian dan pewahyuan. Yang akan kita wariskan buat generasi yang akan datang. Amin. Hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam bersikap. Karena kamu akan wariskan apa yang kamu lakukan. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan di jamaah Tuhan. Mulai kenal Tuhan. Miliki kehausan dan kelaparan. Berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Ngerti apa yang Tuhan mau. Ngerti apa yang Tuhan inginkan. Semakin hari semakin berjalan dalam kesucian. Berjalan dalam kekudusan. Semakin hari semakin dipulihkan dan diberkatin Tuhan. Hamba mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah tahir, jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I
surrendero unto thee, my Savior, I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Lihat sekarang, kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir, Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain, Tuhan. Dapatin hati kami, menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat, Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain, Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau, Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri bien nanamo so.
hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.